Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati para orang tua, para sesepuh, para asatidah, Al-Mukarram Bapak Haji Fuad, Al-Mukarram Ketua RW 010 Bapak Mundir, Al-Mukarram Al-Ustadz Asmat, Al-Mukarram Al-Ustadz Hasbullah Abil Khusus. Yang kita hormati guru kita Mukarram Al-Ustadz Dr. Andas Muhammad Sa'i. Kita doakan guru kita, semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah kabulkan segala hajat-hajatnya. Dan kita semua yang hadir di masjid ini, semoga kita semua mendapat ridha Allah, mendapat rahmat Allah, mendapat ampunan Allah. Allah hapus segala kesalahan-kesalahan kita, Allah ganti dengan kebaikan-kebaikan. Sifat-sifat kita, pribadi kita yang tidak baik, semoga diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat-sifat dan pribadi yang terpuji. Kita minta kepada Allah, semoga Allah panjangkan umur kita dalam keadaan taat dan ibadah, bertambah usia, bertambah semangat dalam ibadah, bertambah semangat dalam membaca Al-Quran, dalam berzikir, dalam berbuat kebaikan, bertambah jauh daripada dosa dan maksiat, bertambah bagus hubungan dengan sesama manusia. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dengan berkah majelis ilmu segala hajat-hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala keinginan, segala harapan, segala cita-cita yang belum terkabul, semoga dipercepat pengkabulannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sakit diangkat segala penyakitnya, yang punya masalahnya dibereskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sedang sumpah, yang sedang sedih, kesedihannya, kesumpakannya diganti dengan ketenangan, kebahagiaan, ketentraman. Allah berikan kita rezeki yang banyak, yang luas, yang berkah, dimudahkan untuk membantu agama, bermanfaat untuk muslimin wa muslimat, dimudahkan haji, umrah, ziarah makam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita minta kepada Allah, semoga putra-putri kita, keluarga kita, istri-istri kita, semoga menjadi keluarga yang soleh wassolehah, menjadi ahli ilmu, menjadi ahli zikir, menjadi ahli sujud, menjadi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jauhkan mereka semua dari pergaulan-pergaulan yang tidak baik. Dan kita mohon kepada Allah, keluarga kita, teman kita, tetangga kita yang belum sholat, dimudahkan untuk sholat, yang belum menutup aurat, dimudahkan untuk menutup aurat, yang belum ke masjid, dimudahkan untuk ke masjid, yang masih terjebak ke dalam judi, dalam minum-minuman keras, dalam narkoba, dalam riba, semoga diberikan taufik, hidayah, kemudahan untuk kembali ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga duduknya kita pada malam ini Allah catat sebagai amal soleh yang memudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah. Amin, Allahumma amin. Sebelum kita mulai taklim kita, terlebih dahulu kita baca Fatihah untuk muallif kitab dan untuk guru-guru kita yang sudah mendahului kita. Al-Fatihah Sayyid Alwi bin Abbas Al-Marki, Sayyid Sulaiman An-Nuri, wal Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, bin Ahmad bin Hasan Fatak, bin Muhammad bin Ahmad bin Hasan Fatak, Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Marki, bin Gadir Sekab Abdullah Sa'id bin Salim Asy-Syatiri, Abi Abdullah bin Abdul Gadir Al-Faqih, wa Abi Ali bin Muhammad bin Hasan Al-Hafsi, bin Ali bin Abdul Nasir bin Hasan bin Maradat, bin Husain bin Qudus, bin Abdullah bin Muhsin Al-Taswa, bin Ali Bungur, wa Abi Abdullah bin Haddad, Umar bin Atas, wa Kaji Hasyim Asy'ari, Kaji Khalid Al-Bankalani, wa Kaji As'ad Syamsul Arifin, wa Kaji Nur Ali, wa Kaji Hasan Jampes, wa Habib Ja'far bin Saykhan As-Sagar, wa Kaji Hamid Basrun, wa Kaji Kusairi, wa Syekh Nawawi Bantan, wa Imam Nawawi, wa Syekh Umar Al-Muhdar bin Asagab, Abi Ali bin Tahir Ad-Durus, wa Abi Ali bin Bakar bin Rahman, wa jamil awliya wal aqtab wal amjad wa tasrabat bisra jami abaina mahatina jaddatina wa jamil awliya fi hadal wa jamil masyayikh dilja usan murabbi ruhina bihamdina bin Syekh Salim wal masjid hadal masjid marhum Haji Min bin Haji Dagal marhum Haji Min binti Haji Jami wal marhum Ayahram bin Abdul marhum Haji Abi Amir bin Haji Min wal marhum Bapak Haji Syarif almarhum, Bapak Haji Amir bin Haji Zaini almarhum, Bapak Syahran almarhum, Abi Raqib wa ila hadirat Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. An Abi Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Abu Mas'ud, semoga Allah meridai beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillahi, yang berhak menjadi imam memimpin salat berjamaah, aqra'uhum li kitabillahi, orang yang paling ahli dalam Al-Quran, paling banyak hafalan Qurannya. Fa in kanu fil qiraati sawaan, apabila bagus bacaan Qurannya sama, ahli Qurannya sama-sama ahli Quran. Fa'lamuhum bis sunnati, maka yang menjadi imam siapa di antara mereka yang paling mengerti sunnah, yang paling mengerti fikih, yang paling mengerti hukum-hukum sholat, yang paling mengerti akan sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dilihat siapa di antara mereka yang paling ahli Quran, yang paling banyak hafalan Qurannya, yang paling bagus bacaannya, maka dia yang dikedepankan untuk menjadi imam. Kalau sama-sama ahli Quran, sama-sama bagus bacaannya, maka dilihat siapa di antara dua ini atau tiga ini yang paling mengerti fikih, yang paling mengerti sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang paling mengerti hukum sholat. Fa in kanu fi sunnati sawaan, kalau ternyata sama-sama pengetahuannya dalam sunnah, fa aqdamuhum hijratan, maka yang dipilih yang paling duluan hijrah, intiqalan min Makkah ilal Madinah, yang lebih dulu pindah dari Makkah ke Madinah qoblal fathi, sebelum Fathul Makkah. Jadi dilihat siapa yang lebih dulu masuk ke dalam agama Islam. Fahuwa yazidu syarafan mimman hajara ba'dahu, ya, karena orang yang masuk Islam terlebih dahulu, yang hijrah terlebih dahulu, kan berarti masuk Islamnya terlebih dahulu. Karena masuk Islamnya terlebih dahulu, maka sudah pasti dia lebih alim, ya, lebih mengerti dibanding yang masuk Islamnya atau yang hijrahnya belakangan. Maka itu Allah berfirman, la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatala. Enggak sama orang yang masuk Islam, ya, yang berinfak, yang ikut jihad sebelum Fathul Mekah sama setelah Fathul Mekah. Fathul Mekah itu, ya, ketika kota Mekah sudah kembali dikuasai oleh umat Islam, ya. Ketika Nabi besar sudah bisa kembali ke kota Mekah. Nah, nggak sama, ya, sahabat-sahabat yang masuk Islam lebih dulu, ya, sampai terusir dari Mekah, sama sahabat-sahabat yang masuk Islamnya ketika kota Mekah sudah dikuasai oleh umat Islam. Nggak sama yang masuk Islam duluan sama yang masuk Islam belakangan. Dilihat siapa yang pertama kali hijrah. Fa in kanu fil hijrati sawaan, apabila hijrahnya sama-sama, ya, sama-sama hijrah dari Mekah ke Madinah, fa aqdamahum silman wa fi riwayah sinnan, maka dilihat siapa yang paling tua usianya. Ya, ada yang mengatakan siapa, kalau silman itu siapa yang lebih dulu masuk Islamnya, kalau sinnan dilihat siapa yang paling dulu, siapa yang paling tua usianya. Ya. Sebetulnya tua di sini tua masuk dalam agama Islam, ya, sepuh tapi mu'allaf, ya, ini nggak termasuk. Jadi di sini dilihat siapa yang lebih dulu masuk ke dalam agama Islam. Wala ya ummanna rajula fi sultani, maka jangan sampai, kata Nabi, seseorang menjadi imam di daerah kekuasaan orang lain, ya, sahibul bait wal majlis
Wal imamul masjid ahaqqu min ghairihi. Sahibul bait, orang yang punya rumah. Misalnya ada acara di rumah seseorang, maka yang paling berhak untuk menjadi imam sahibul baitnya. Wal majlis, ada acara di satu majlis, maka yang paling berhak untuk menjadi imam pimpinan majlisnya. Kemudian ada salat berjamaah di suatu masjid, maka yang lebih berhak untuk menjadi imam adalah imam rawatibnya. Ya, itu lebih berhak dibanding yang lainnya. Kenapa? Karena dia lebih mengetahui keadaan jamaahnya. Dia lebih mengetahui kondisi warga sekitar. Wa sahibul makani ahaqqu fa in syaa'a taqaddama wa in syaa'a qaddama ma yuriduh. Ya. Jadi sahibul makan yang punya wilayah itu lebih berhak. Karena dia lebih tahu nih, ini biasanya makmumnya sedang apa agak cepat apa agak lambat. Ya. Kan terkadang jadi masalah juga tuh gerakan ruku, gerakan iktidal, cepat lambatnya kadang jadi masalah itu. Ya. Kan ada di satu tempat yang rukunya agak lama. Ada juga di satu masjid yang ruku sama iktidalnya agak cepat. Ya. Kalau habaib biasanya agak cepat ya. Rukunya, iktidalnya, sujudnya tuh nggak lama dia. Ya, dia agak cepat. Ya. Nah, ada satu daerah yang agak lama, makanya yang lebih berhak adalah sahibul makan, yang punya wilayah, karena dia lebih tahu keadaan jamaahnya itu bagaimana biasanya. Wa in syaa'a qaddama wa in syaa'a fa in syaa'a taqaddama wa in syaa'a qaddama ma yuriduhu li'annahu sultanuhu yatasarrafu fi kaifa yasha'u. Jadi sahibul bait atau sahibul makan yang punya wilayah, dia berhak, dia mau maju sendiri atau dia mau nunjuk orang juga boleh, karena dia lebih berhak. Ya, mau dia yang maju atau dia nunjuk orang. Ini ada tamu istimewa, ya, ditunjuk dia, maka itu berhak sahibul wilayah untuk menunjuk. Baik. Rawahu Muslim wala yaquda fi baitihi ala makrimatihi illa biidnih. Demikian juga enggak boleh seorang tamu duduk di tempat duduk sahibul bait, tempat duduk khusus sahibul bait. Intinya ya, kita kalau bertamu ke rumah orang jangan sembarang duduk. Ya, sebelum kita dipersilahkan. Nah, kalau ada tempat duduk itu kursi memang khusus untuk sahibul bait, maka enggak boleh kita dudukin. Ya. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Wal Ibnu Majah min hadits Jabir radhiyallahu anhu. Ya. Tapi ada riwayat Ibnu Majah hadis dari sana Jabir itu ada tambahan wala ya umman namra'atun rajulan. Perempuan enggak boleh jadi imam untuk laki-laki. Wala arabiyyun muhajiran, dan orang Arab pegunungan. Ya, orang Arab pegunungan biasanya orang Arab yang jauh daripada pendidikan, maka ini nggak boleh menjadi imam bagi sahabat-sahabat muhajirin, karena sahabat-sahabat muhajirin lebih mengerti dibanding mereka. Wala fajirun mu'minan, dan jangan sampai orang fajir, orang fasik menjadi imam untuk orang-orang beriman. Baik, sebelum kita bahas isi daripada hadis ini, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, Abu Mas'ud di sini ini bukan Abdullah bin Mas'ud. Jadi beda. Ibnu Mas'ud sama Abu Mas'ud. Kalau Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, sahabat yang kecil. Ya, sahabat yang postur tubuhnya kecil, yang selalu mendampingi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga yang menyembelih lehernya Abu Jahal. Ya, yang menyembelih lehernya Abu Jahal adalah Abdullah bin Mas'ud. Jadi ketika perang Badar, ketika Abu Jahal sudah tidak berdaya, ya, Abdullah bin Mas'ud kecil itu oleh tombaknya ditowel-towel dulu, dilihat. Ini Abu Jahal masih punya tenaga apa tidak? Kalau dia punya tenaga bahaya. Dilihat udah nggak berdaya. Akhirnya apa? Abdullah bin Mas'ud naik ke atas dadanya. Apa kata Abu Jahal? Ibnu Mas'ud, kau sedang naik di tempat yang sangat mulia. Bayangin, Abu Jahal udah mau mati pun masih sombong. Kau ini sedang menaiki tempat yang sangat mulia. Kalau kamu mau nyembelih saya, jangan dari sini.
tapi sembelih dari sini. Biar saya kelihatan gagah. Ya, dan sombong sekali. Udah mau mati masih sombong. Kalau Fir'aun zaman Nabi Allah Musa itu pengen tobat. Ya, sebelum dia mati dia pengen tobat. Aku beriman dengan Tuhannya Nabi Musa. Tapi apa? Udah terlambat, udah di kerongkongan. Tobatnya udah di kerongkongan, sudah terlambat. Itu dalam sawi. Ya, itu sebetulnya Fir'aun udah mau tobat. Tapi sama Jibril dilelepin. Ya, dilelepin biar apa? Biar nggak sampai tobat. Saking gedeknya sama Fir'aun. Akhirnya nggak kobar tuh tobatnya tuh. Ya, tapi sebetulnya dia pengen tobat. Ya beda sama Abu Jahal. Mau mati pun masih sombong. Ya, akhirnya dibelek oleh Abdullah bin Mas'ud ya dari sini. Dan pas pengen bawa bingung juga bawanya gimana? Gede soalnya. Abdullah bin Mas'ud kecil. Ya, ditusuk dah kupingnya pakai anak panah baru diseret. Dibawa ke hadapan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dibawa ke hadapan Nabi diceritakan oleh Abdullah bin Mas'ud, ya ini Abu Jahal minta disembelih dari sini biar kelihatan gagah. Apa kata Nabi Muhammad? Fir'auna ummati asyaddu min Fir'auna Musa. Fir'aun zaman umatku siapa? Abu Jahal. Ini lebih dahsyat dibanding Fir'aunnya Nabi Musa. Kenapa? Fir'aunnya Nabi Musa pengen mati, pengen tobat tapi terlambat. Tapi Fir'aun zaman Nabi yaitu Abu Jahal ya mau mati masih sombong. Na'udzubillah. Nah ini Abu Mas'ud beda dengan Ibnu Mas'ud. Kalau Ibnu Mas'ud Abdullah bin Mas'ud. Kalau Abu Mas'ud ini ya nama aslinya Uqbah bin Amr bin Tha'labah al-Badri. Ya, nama aslinya Uqbah bin Amr. Ya, tapi kunyahnya, panggilannya itu Abu Mas'ud al-Badri. Ya, disebut al-Badri. Ya, ini khilaf ulama. Ada yang mengatakan dikarenakan beliau ikut perang Badar. Ya, dikarenakan beliau ikut perang Badar, makanya di belakang namanya disebut apa? Abu Mas'ud al-Badri. Ya, yang sahabat yang ikut perang Badar. Yang mana orang-orang yang ikut perang Badar, sahabat-sahabat yang perang Badar ini mendapat keistimewaan yang sangat luar biasa. Sampai dalam riwayat Sahih Bukhari, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum." Wahai sahabat-sahabat yang ikut perang Badar, berbuatlah sesuka kalian. Karena Allah sudah mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi Pak, udah dijamin tuh. Sahabat yang ikut perang Badar udah dijamin pasti masuk ke dalam surga. Akan tapi wal ghalib annahu lam yashhad badrun. Tapi ada pendapat lain mengatakan sebetulnya nih Uqbah bin Amr, Abu Mas'ud nggak ikut perang Badar. Saat itu dia masih kecil. Ya, saat itu dia masih kecil usianya, dia nggak ikut perang Badar. Wa inna makana yaskunu makanan ismuhu Badar. Fanusiba ilaihi, hanya saja dia tinggal di Badar. Dia memang penduduk Badar, makanya dinisbahkan dengan apa? Dengan sebutan Al-Badri. Ya. Wa huwa laisa mimman syahida Badrun. Dia nggak ikut perang Badar, tapi tinggalnya di Badar. Akan tapi ya, ala kulli hal, terlepas dari itu semua, Al-Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim memasukkan Uqbah bin Amr atau Abu Mas'ud Al-Badri sebagai sahabat yang ikut perang Badar. Intinya di sini ada khilaf. Ada mengatakan beliau ikut perang Badar, ada mengatakan beliau gak ikut perang Badar, cuman asli penduduk Badar. Intinya ya, beliau ini adalah sahabat yang sangat luar biasa. Nah, suatu hari ini Abu Mas'ud pernah ditegur dan dimarahi oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Mas'ud, dia cerita Abu Mas'ud, kuntu atribu gulaman li bisaut. Suatu hari aku jengkel sama budakku. Dia punya budak masih kecil, jengkel dia. Disabetin pakai pecut. Marah jengkel disabetin pakai pecut sama siapa? Sama Abu Mas'ud. Ya karena memang asalnya sahabat-sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi jahiliyah. Ya, mereka adalah orang-orang yang kasar, orang-orang yang tidak berakhlak. Ya, datang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dididik.
Yang tadi kasar menjadi lemah lembut, yang tadi bengis menjadi orang-orang yang sangat santun. Ya. Ini disabet ini budaknya. Fasami'tu sautan min khalfi. Ketika aku lagi nyabetin budakku, aku dengar suara dari belakang. I'lam Aba Mas'ud. Ya. Berhenti wahai Abu Mas'ud. Ya, berhenti wahai Abu Mas'ud. Falam afhamu sautan minal ghadab. Aku nggak paham itu suara siapa. Kenapa? Saking keselnya aku. Saking gedeknya nih sama budak saya, aku nggak paham ini suara siapa. Ya. Sampai 3 kali. Ya. I'lam ya Aba Mas'ud. Berhenti wahai Abu Mas'ud. Terus dia nyabetin sampai 3 kali. Falamma dana minni idh huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika udah deket, aku baru sadar. Ternyata yang ngomong, yang negor aku dari belakang adalah Nabi besar sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa hadha tikraru fi tahdidun wa wa'idun syadid. Ya, itu Nabi sampai ngulang-ngulang ya. I'lam Abu Mas'ud, berhenti Abu Mas'ud. Berhenti wahai Abu Mas'ud. Berhenti wahai Abu Mas'ud. Ya, ketahuilah, ya. Ketahuilah i'lam Abu Mas'ud. Annallaha aqdaru alaika minka ala hadzal gulam. Abu Mas'ud, kamu jangan sombong. Kamu jangan semena-mena. Kau merasa kuat sama budak ini? Ya, ketahuilah Allah jauh lebih kuat. Kau merasa kuat, kau merasa hebat, kau bisa menyiksa dia, ketahuilah Allah lebih bisa untuk menyiksa engkau. Ya, ini peringatan yang sangat keras dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pernah ngelihat ada orang lagi nyiksa kendaraannya, lagi nyiksa keledainya, lagi nyiksa binatang peliharaannya. Itu Nabi besar Muhammad itu bersabda, "Man la yarham la yurham." Orang yang nggak punya sifat kasih sayang nggak bakal disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah semua yang ada di muka bumi, baik manusianya, baik binatangnya, baik hewan, baik tumbuh-tumbuhannya, semua yang ada di muka bumi sayangilah. Ya. Bisa dibaca yarhamkum atau bisa dibaca yarhamukum man fis sama. Ya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan sayang kepada kalian. Jadi bagaimana kita akan mendapat kasih sayang Allah kalau kita tidak sayang terhadap sesama hamba Allah. Kemudian ini mikir ini Abu Mas'ud. Fa kaifa bil gulam alladhi wa insan kama annaka insan. Ya. Kalau sama binatang aja nggak boleh nyakitin, sama binatang aja nggak boleh nyiksa, sama binatang aja nggak boleh mukul, lalu bagaimana dengan manusia? Engkau juga manusia. Ya. Fakultu la adribu mamlukan ba'dahu abada. Ya. Dia berjanji, setelah ini aku nggak bakal mukul budak sama sekali. Tobat itu Abu Mas'ud. Ya, jadi kita hati-hati. Ya, jangan semena-mena. Ya, kalau kita kaya, jangan merasa kaya, kemudian lupa menghina orang yang susah. Ya, kalau kita kuat, kita punya jabatan, kita punya power, ya jangan semena-mena dengan orang yang lemah. Kenapa? Innamatun saruna bidu'afaikum. Ketahuilah, ya kita ini mungkin bisa sukses, usaha bisa maju, karir bisa bagus. Ya, itu semua berkat apa? Doa-doa orang-orang yang lemah, berkat doa-doa orang yang susah, berkat bantuan-bantuan orang-orang yang gak punya. Ya, seorang bos nggak bakal jadi bos kalau dia nggak punya anak buah. Ya, seorang pejabat dia nggak bakal bisa bekerja sendirian tanpa ada bawahan. Ya, ini kan baru viral ini. Ya, ada seorang penceramah yang menghina tukang es. Ya, tukang es itu dihina. Akhirnya apa? Ya, akhirnya seluruh Indonesia menghina tuh penceramah. Ya, dia menghina orang, bapak-bapak tukang es dihina sama dia. Akhirnya apa? Se-Indonesia menghina dia. Akhirnya mau nggak mau dia minta maaf. Ya, mau nggak mau minta maaf sama tukang es tersebut. Dan memang rezeki udah diatur sama Allah. Akhirnya tukang es itu, ya, ini dapat banyak sumbangan sampai dapat hadiah umroh. Memang rezeki itu Allah yang ngatur. Ya.
Nah, kembali kepada Abu Mas'ud. Ini Abu Mas'ud termasuk ulama dari kalangan sahabat. Dia termasuk ulama di Kufah. Dan beliau juga banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya hadis yang masyhur itu yang sering kita dengar, ya, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwah idza lam tastahi fa'al ma syi'ta. Ya, itu ada hadis riwayat Sahih Bukhari, kalau kau tidak malu silakan berbuat susu kamu. Kan ini hadis biasa kita dengar nih. Ya, kalau kau tidak punya rasa malu silahkan berbuat sesuka kamu. Makanya rasa malu ini termasuk bagian daripada iman. Orang kalau masih punya rasa malu, dia nggak bakal nipu orang. Dia kalau masih punya rasa malu, dia nggak bakal bohong. Mau bohong, ntar gimana kalau ketahuan? Ya, orang kalau punya rasa malu, dia nggak bakal berbuat dosa. Orang kalau masih punya rasa malu, dia nggak bakal meninggalkan perintah-perintah Allah. Malulah. Ya, masa udah tua, masa sudah dewasa nggak sholat. Ya, masa nggak ke masjid, masa nggak jumatan, apa kata orang? Nah, ini masih punya rasa malu, akhirnya apa? Nggak jadi meninggalkan perintah-perintah Allah. Ketika dia ingin menipu, ketika dia ingin mabok, ketika dia ingin judi, ketika dia ingin berbuat hal yang tidak pantas. Saya umur sekian, pantas gak saya berbuat dosa? Ya. Nah, kalau dia punya rasa malu, akhirnya apa? Terjaga dari perbuatan dosa. Nah, itu juga riwayat daripada Abu Mas'ud. Ya, baik. Jadi Abu Mas'ud itu berbeda dengan Ibnu Mas'ud. Ya, Abu Mas'ud adalah Uqbah bin Amr, ya, Al-Badri, ya, yang tinggal di daerah Badr. Kalau Rasulullah SAW itu Abu Mas'ud Al-Badri bersabda menyampaikan bahwasanya Nabi besar Muhammad SAW pernah bersabda, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Yang paling berhak untuk menjadi imam adalah yang paling ahli dalam Al-Quran. Al-makna al-ijmali, makna secara global. I'tanasyari'ul hakimu bi amril imamah. Ini agama sangat memperhatikan urusan imam. Jadi nggak sembarangan orang jadi imam. Ya, li'annaha rutbatun azimatun, karena posisi imam itu posisi yang sangat agung, posisi yang sangat mulia. Wal imamu syafi'un wa dhamin, imam itu yang nolong jamaahnya, imam itu yang ngejamin sholat jamaahnya, imam itu nanti yang bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak sembarangan. Falihada bada'a bil aqra', karena itu ya, imam itu harus dimulai dengan al-aqra', siapa yang paling ahli dalam Al-Qur'an. Wal muradu afqahuhum, yang dimaksud di sini adalah afqahuhum, ya, siapa di antara mereka yang paling faqih, yang paling mengerti agama. Jadi bukan hanya ahli Quran saja, tapi dia mengerti isi Al-Quran, mengerti isi hadis, ya, mengerti hukum agama. Ya. Di anna sahabata radhiyallahu anhum kanu yaqra'unal ayati fala yatajawazunaha hatta yudrisu ahkamaha. Karena para sahabat mereka tidak menghafal Al-Quran, melainkan mereka paham itu isi Al-Qurannya, tafsirnya mereka paham, asbabun nuzulnya mereka paham, khosamnya mereka paham. Intinya isi kandungan Al-Qurannya mereka paham. Jadi yang disebut aqra'uhum li kitabillah, yang paling mengerti dalam Al-Quran, maksudnya apa? Bukan hanya pandai mengenai bacaan Quran, tapi dia juga paling paham mengenai agama. Ya. Kenapa? Karena fa idza waqa'a fi sholati khalalun istata'a al-imamu bitafaqquhi an yu'alija dzalik. Ya, karena apabila nanti ada masalah dalam sholatnya, ya, karena imamnya faqih, imamnya ngerti agama, imamnya ngerti fikih, imamnya ngerti Quran dan hadis, dia paham bagaimana solusi dalam masalah tersebut. Falau kana jahilan mastata'a dzalik, kalau imamnya bodoh, ya, cuman ngerti bacaan Quran saja, cuman bisa baca Quran saja, dia nggak ngerti fikihnya, dia nggak ngerti mengenai hukum-hukum sholat. Ketika terjadi masalah dalam sholat, dia nggak mampu, ya, dia nggak mampu mimpin, ya. Wala tustaratu adalatul imam, dan tidak disyaratkan imam itu adil.
Apa tuh adil? Adil diddul fasik, tidak fasik. Apa sih fasik itu? Fasik adalah orang yang terus-menerus berbuat dosa kecil. Cuman kecil dosanya, tapi terus-terusan. Kecil sih dosa, tapi terus-terusan. Ya. Ngibul, tapi apa? Langganan ngibul mulu. Ya. Ngibul mulu kerjanya. Ya. Kemudian apa? Kadang-kadang berbuat dosa besar. Kadang-kadang. Ya. Kadang-kadang doang. Ya. Kalau kadang-kadang kalau lagi kumat mabok, ya. Kadang-kadang kalau lagi punya duit judi, ya. Kadang-kadang kalau lagi apa enak dikit apa karaokean, ya. Ngundang-ngundang LC cewek-cewek, ya. Kadang-kadang berbuat dosa besar. Tapi kalau dosa kecil terus-terusan, langganan dia. Dosa kecil terus-terusan, ya. Imam, tapi suka apa? Suka mabuk, kadang-kadang mabuk, kadang-kadang judi. Ini bagaimana? Nah, ini fasik. Ya, ini fasik. Ini bahaya ini. Makanya kalau yang jadi wali nikah, yang jadi saksi nikah kan harus adil. Yang jadi wali nikah, yang jadi saksi nikah itu harus adil. Orang yang tidak adil nggak bisa jadi saksi. Ya. Orang yang tidak adil nggak bisa jadi wali. Makanya perhatikan tuh, yang udah punya anak perawan, ya jangan sampai nggak sholat. Orang nggak sholat itu apa? Fasik. Orang nggak sholat itu nggak adil. Ya, pernah bunuh orang itu fasik, itu nggak adil. Ya, pernah zina itu fasik, nggak adil. Nggak bisa dia jadi wali, nggak bisa jadi saksi nikah. Ya, ini banyak gak yang nggak sholat? Banyak yang nggak sholat. Ya. Udah punya anak perawan masih nggak sholat. Habis itu nikahin anaknya, nggak sah dia jadi wali, nikahin anaknya. Ya. Kemudian jadi saksi, nggak sah dia jadi saksi. Makanya kan ini di Durun Sawit sangat luar biasa. Ya, ini didikan dari orang tua kita dahulu, dari guru-guru terdahulu ini sangat luar biasa. Ini kalau nikah semua ulama diundang, semua ustadz diundang. Kenapa? Karena hakikatnya semua akan jadi saksi. Ya, semuanya akan jadi saksi biar rumah tangga berkah. Ini jangan jadi saksi apa? Mentang-mentang pejabat suruh jadi saksi. Iya, kalau dia adil, kalau korupsi gimana? Fasik dia. Jadi gimana? Biar aja dia suruh hadir. Siapa saksinya? Ya orang-orang soleh jadi saksi. Ya, tokoh-tokoh yang sudah sepuh, ya, yang soleh jadi saksi itu. Tapi yang normal, yang masih normal, soleh tapi udah agak kurang pendengarannya itu jangan jadi saksi. Kan yang nggak dengar. Jadi yang masih normal. Nah, untungnya ya para ulama kita itu memerintahkan ada apa? Ada khutbatun nikah. Ketika khutbah nikah kan ada tuh. Ya, kita diajak untuk istighfar bareng-bareng. Astaghfirullahaladzim. Ya, itu baca istighfar bener-bener itu. Nah, itu bilangin tuh yang mau nikahin anaknya, bisikin, ente besok mau nikahin anak ente, subuh sholat. Jangan pengen sholat. Ya, terus bilangin tobat dah, itu tobat biar sah tuh pernikahan anak tuh biar sah. Ya, nanti istighfar jangan main-main. Jangan udah istighfar sekarang nanti duhur gak sholat lagi. Jangan, benar-benar tobat, nyesel. Mulai sekarang saya mau bener. Ini jangan main. Ya, istighfar. Nah, atta ibu minad danbi kamalla dan balah. Orang yang bertobat dari dosa bagaikan orang yang tidak punya dosa. Makanya jadi sah tuh akdun nikahnya. Jadi nggak sembarangan ini. Nah, walatus salatu adalatul imam. Lianna sahabata sallu khalfa a'immatil jur. Naam, istahabbu kaunu adlan. Dan tidak disyaratkan imam itu adil. Ya, enggak disyaratkan imam itu adil karena para sahabat juga pernah sholat di belakang imam yang fasik. Ya, kepepet. Kenapa? Kalau enggak sholat di belakang dia bisa-bisa dibunuh. Siapa tadi enggak sholat di belakang aneh? Oh, fulan. Oh, itu bisa bahaya itu. Ya, disunnahkan imamnya adil, cari yang soleh, cari yang bagus, ya, jangan yang bermasalah. Ya, itu kalau ada imam suka mabuk, ya, itu mabuk. Jadi imam ini bahaya juga ini. Ya,
Baik. Fiqhul hadis. Pelajaran apa yang dapat kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, iqamatus sholati min muhimmatil umurid diniyah. Walida bayana Rasulul Karimu anna yuqaddimu lahal akmal fal akmal. Mendirikan sholat ini perkara yang paling penting dalam agama. Maka itu Nabi besar Muhammad ya, untuk perkara yang paling penting ini nunjuk yang paling sempurna dulu. Terus di bawahnya, terus di bawahnya. Nggak boleh orang sembarangan maju. Siapa yang nunjuk ente? Anak sendiri. Nah, ini kepedean ini. Kecuali apa? Sudah ditugaskan oleh ustadz. Ya, ini kalau ustadz tidak ada, fulan bin fulan jadi imam, fulan bin fulan jadi imam, fulan bin fulan jadi imam. Maka itu amanah. Ya, itu amanah. Ya, dia harus standby, dia harus istiqomah untuk menggantikan perkara yang sangat penting. Ini jangan sampai nanti yang nggak ahlinya maju. Ya, ini kalau orang-orang kita mah sopan-sopan, bahkan terlewat tawadu. Ya, orang-orang kita tuh sopan-sopan bahkan terlewat tawadu, padahal dia berhak untuk maju. Sama guru udah ditunjuk, ente jadi imam. Ya, tapi orang kita sopan. Anak merasa nggak pantas. Anak merasa belum baik. Ya, yang nunggu baik apa? Nggak baik-baik kita. Ya, namanya kita bukan nabi. Ya, kita ini bukan nabi. Semua orang pasti punya masa lalu. Yang nggak punya dosa, yang nggak punya masa lalu hanya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang yang nggak punya dosa, ya, kalau imam itu harus orang yang nggak punya dosa, semua nggak ada yang berhak untuk jadi imam. Ya, jadi kalau udah ditunjuk oleh guru, ya udah maju. Jangan sampai nanti orang yang nggak punya sopan santun main maju aja. Karena ada tuh, ya, saudara kita yang di luar kita nih kadang main maju aja dia. Pede aja dia maju aja. Siapa nunjuk ente? Ya, anak sendiri. Nah, kacau ini. Ya, jadi jangan sampai yang maju nanti yang bukan ahlinya. Ya. Ya. Fal akmal. Ya. Seperti itu. Baik, yang kedua, an-nahyu anit taqaddumi bil imamati fi sholati ala sultani illa bi'idnih. Enggak boleh main maju di kekuasaan seseorang. Di masjid udah ada imam rawatibnya, maka dia nggak boleh main maju. Ya, kecuali imam rawatibnya yang mempersilahkan untuk dia jadi imam. Ya, kita berada di satu daerah, nggak boleh kita main nyelonong. Ya, kecuali ustadz daerah tersebut yang memerintahkan kita untuk maju. Demikian pula, ya, kita main ke rumah orang, maka sahibul bait yang berhak. Kecuali sahibul baitnya yang menyerahkan kepada kita. Ya. Kemudian selanjutnya almar'atu la ta'ummar rajula. Perempuan nggak boleh jadi imam untuk laki-laki. Ini pernah ada di Amerika. Imamnya perempuan, makmumnya laki-laki nih bahaya ini. Ya, apalagi kalau imamnya masih muda. Nah, ini yang di belakang nih kacau nih jadinya. Ya, nggak bakal khusyuk ini, pikiran pasti kemana. Kalau jumhur bi adami sihhati imamati lirijal. Jadi jumhur ulama mengatakan ya nggak boleh imam itu, perempuan itu jadi imam untuk laki-laki nggak boleh. Amma imamatu lin-nisa'i fa fi khilafun. Adapun perempuan jadi imam sesama perempuan hukumnya khilaf. Ada mengatakan boleh, ada mengatakan tidak boleh. Ini jamannya perempuan, imamnya perempuan, boleh apa tidak? Khilaf. Ya. Kalau Syafi'i wa Ahmad wa riwayatu an Malik bil jawazi. Ya, pendapat Imam Syafi'i, pendapat Imam Ahmad bin Hambal dan sebagian. Ini Imam Malik juga, pendapat Imam Malik juga berbeda juga nih. Ya, ada dua pendapat dari kalangan Imam Malik. Ini mengatakan boleh imam jadi imam sesama perempuan karena dari riwayat Daruqutni, riwayat Baihaqi bahwasanya Sayyidah Aisyah itu pernah mimpin imam untuk sesama perempuan. Ya. Wa dhahabatil malikiyah ila adamil jawazi mutlaqan. Ya. Pendapat sebagian pendapat ulama-ulama malikiyah itu enggak boleh secara mutlak. Baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah. Ya. Kenapa? Karena perempuan itu dalam agama binaqsil akli wad din fatasihu imamatuh. Itu perempuan itu kurang akal dan kurang agama, maka nggak sah dia jadi imam. Kenapa disebut kurang akal? Karena kalau udah emosi, ya dia nggak sadar dengan apa yang diucapkan.
Ya. Kenapa disebut kurang akal? Ya dikarenakan kalau udah terlalu sayang, dia udah nggak pakai logika lagi. Makanya meskipun perempuannya profesor doktor, istrinya profesor doktor, ya lakinya nggak ada kerjaan, nganggur, tiap hari cuman mandiin burung, ya. Ya. Tuh burung dimandiin sampai pucat tuh burung, kedinginan, dimandiin mulu. Ya. Istrinya profesor doktor, mimpin kampus, mimpin majelis-majelis, ya. Nikahin anaknya, siapa yang jadi wali? Tetap nih yang mandiin burung, ya. Tetap yang mandiin burung. Kenapa? Karena meski gitu dia akalnya sempurna. Kalau ada laki-laki nggak bener mau ngelamar anak dia, oh dia pasti apa? Ditolak sama dia. Ya logika di depan. Tapi kalau perempuan kadang kasihan sama anak, udah sayang anak sama dia nih. Ya padahal kurang bener nih. Tapi karena kasihan sama anak akhirnya apa? Nyerah juga dia. Ya ini perempuan perasaan di depan dibanding logika. Makanya disebut kurang akal. Disebut kurang agama karena dia sholatnya nggak full sebulan. Ya perempuan tuh pasti dah dapat. Jadi kalau ada laki-laki tuh sholatnya nggak full, nah jangan-jangan nih laki-laki setengah nih. Ya. Kalau pendapat Imam Abu Hanifah makruh sesama perempuan jadi imam. Akan tapi ya pendapat Imam Syafi'i, ya pendapat imam kita sesama perempuan tuh boleh jadi imam. Nah, hanya saya nanti ada khilaf juga. Posisinya di mana? Posisinya di mana? Nah, ada yang mengatakan posisi sama seperti kita begini, tapi ada juga yang mengatakan dia cuma maju dikit doang. Di tengah cuma maju dikit lebih depan dikit dibanding jamaahnya. Ya. Baik, intinya imam perempuan sesama perempuan itu khilaf. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Tapi kita pendapat Imam Syafi'i, kita madhab Syafi'i itu boleh. Nah, selanjutnya karahatu imamatil a'rabi lil muhajir. Makruh hukumnya orang Arab gunung menjadi imam untuk sahabat-sahabat muhajirin. Kenapa? Karena sahabat muhajirin alim-alim, ya lebih alim dibanding orang-orang Arab gunung yang tidak berpendidikan. Ya jadi imam pimpinan memang harus pintar, pimpinan. Ya jangan sampai orang bodoh jadi pimpinan. Selanjutnya al-fajru la ya ummal mu'mina. Orang fasik, orang fajir nggak boleh jadi imam untuk orang beriman. Akan tapi kalau jumhur, pendapat jumhur ulama bisihati sholati khalfal fasik ma'al karohah, sah tetap sholatnya di belakang imam yang fasik meskipun itu hukumnya makruh. Kenapa? Karena tidak disyaratkan imam itu harus adil. Ya. Karena ada hadis Nabi besar Muhammad, "Shallu khalfa man qala la ilaha illallah." Salatlah di belakang orang yang mengucap la ilaha illallah. Selama dia ngucapin la ilaha illallah boleh sah salat di belakang dia. Ya. Misalnya ada pejabat koruptor datang ke sini, tiba-tiba dia maju jadi imam. Ya, ini pejabat udah koruptor, udah dolim dan lain sebagainya. Ya, itu gimana? Sah apa tidak? Udah nggak apa-apa, sah. Ya, daripada nanti nggak ikut, nggak mau, ya akhirnya apa? Dipenjarain dan lain sebagainya kan bahaya. Ya, jadi apa? Ada dalil sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Tapi ya, ini jumhur ulama. Mayoritas ulama mengatakan nggak harus adil. Orang fasik jadi imam juga boleh, hanya saja makruh. Ya tadi idealnya yang sudah ditunjuk oleh guru, ya idealnya yang sudah ditunjuk oleh ustadz setempat. Tapi kalau tiba-tiba dalam satu keadaan, ya tiba-tiba yang jadi imamnya adalah orang fasik, maka sholatnya tetap sah karena ada hadis Nabi, "Shallu khalfa man qala la ilaha illallah." Sholatlah di belakang orang yang menyebut la ilaha illallah. Sekaligus sholati juga orang yang mengucapin la ilaha illallah. Sebejat apapun, senakal apapun, sedolim apapun, tapi dia pernah ngucapin la ilaha illallah, meskipun kagak pernah sholat, meskipun kagak pernah ke masjid, meskipun langganan judi, langganan mabok, tetap mati, tetap sholatin. Jangan sampai nggak disolatin. Ya. Oh ini jangan, kenapa? Dia nggak pernah ke masjid. Orang Islam bukan, Islam tetap dibawa ke
ke masjid, tetap harus disolatin. Jadi sholatlah kita di belakang orang yang mengucap la ilaha illallah, sekaligus sholatin juga orang yang masih ngucapin la ilaha illallah. Terus gimana? Ishadu atau ashidu hadal mayit min al khair. Khair gak? Ini suka judi, ini suka nyolong ayam ini di kampung ini. Ini kalau ada dia nggak tenang ini. Ya. Saksikan ini mayit min al khair, gitu gak? Ya. Ada yang mengatakan udah nggak usah kasih kesaksian. Ya. Tidak usah kasih kesaksian, langsung saja la ilaha illallah. La ilaha illallah. Khawatir ada nyeletuk, khair apaan? Ya, ini ada anaknya, samping ada anaknya kan sakit hati anaknya. Ya, khair, wah kacau, khair apaan? Nah ini kacau begini ya. Tapi ada juga ulama yang mengatakan, ya, kalau ada yang mengatakan ashidu atau ishadu hadal mayit min al khair, khair, maksudnya sesama hubungan kita udah anak anggap baik ente. Ente pernah punya salah sama aneh, ente pernah ngibulin aneh, ente punya utang mana nggak bayar-bayar, ditagih malah galakan ente, sampai ente mati udah khair, dah ikhlasin. Ya, khair, ini khair urusan sesama manusia, ya, urusan dia sama Allah udah urusan Allah. Allah Ghafurur Rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, jadi begitu. Jadi gimana jawabannya? Ya, ya gitulah. Hati-hatilah kita lihat kondisi ini. Kalau sekiranya kita kasih kesaksian nanti ada nyeletuk, khair apaan? Kan ini bahaya nih. Ya, jadi gimana? Udah aja langsung la ilaha illallah. Tapi dilatih, wah ini berjamaah ngaji semua malam Kamis nih, aman dah, nggak ada yang kusil mulutnya. Ya, ishadu hadal mayit min al khair, khair. Ya, ini orang ngaji semua. Tapi kalau ada yang nggak ngaji, apaan? Dia bisa ngibulin gua kemarin tuh. Agak. Ya, ini bahaya nih. Baik, mungkinnya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua mendapat ilmu yang manfaat dan mendapat ilmu yang barokah. Ya, kita wafat husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Amin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.